My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like. Perjalanan kami belum berakhir setelah 4 tahun kami melewati masa preklinik dan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Selanjutnya, kami masih harus mengikuti koas sebagai dokter muda untuk mendapatkan gelar dokter. Diawali dengan janji kepanitraan. Janji dokter muda. Saya dengan tulus berjanji bahwa Saya dengan tulus berjanji bahwa Dan inilah dia cerita kami selama koas. Sebelum memulai kehidupan koas, kami akan melakukan operan bersama para senior. Ada banyak hal yang dioperkan, seperti jadwal maju tugas, apa saja tugas yang akan dilakukan, dan kegiatan lainnya selama perjalanan stase. Selanjutnya, kami akan dibagi berdasarkan stase yang akan dijalani masing-masing. Setiap paginya, kami semua akan melaksanakan stase. Ada yang ke poli, bangsal rawat inap, dan juga ruangan lainnya. Setelah melewati hari yang begitu panjang, kami belum bisa pulang. Selanjutnya, kami masih harus jaga malam sampai besok pagi. Walaupun capek dan lapar, tapi inilah kami, Dekoas. Saat jaga malam, kami akan mendapatkan berbagai macam kasus baru dengan berbagai macam pasien. Dari situlah kami mendapatkan banyak sekali ilmu, melatih skill, dan juga menerapkan semua teori yang telah kami pelajari. Ini merupakan salah satu contoh kasus yang kami dapatkan saat stase obgyn, yaitu menolong ibu bersalin sambil didampingi oleh dokter dan bidan. Dek, bapak oksigen perlu suntik ya? Selamat ya, bayinya sudah lahir, bayinya laki-laki, sehat ya. Ibu, ini ya bayinya laki-laki, sehat, jangan lupa dikasih ASI ya. Terima kasih ya dok. Di sela-sela waktu jaga malam, walaupun ngantuk, lelah, dan kurang istirahat, kami tetap harus belajar, mengerjakan tugas, mempersiapkan morning report. Belum lagi kalau pasiennya banyak, aduh kapan tidurnya? Dan tidak hanya itu saja, esok paginya kami harus bangun pagi-pagi buta untuk follow up keadaan pasien, menanyakan keluhannya, memeriksa keadaannya, dan bukan cuma satu pasien tapi ada banyak sekali pasien di bangsal tersebut. Setelah follow up keadaan pasien, kami mengawali stase dengan presentasi morning report. Jadi, kasus-kasus baru yang kami dapatkan selama jaga malam akan dipresentasikan di depan konsulen dan teman-teman lainnya. Setelah morning report, kami akan melanjutkan dengan visite. Visite bersama dengan konsulen dan teman-teman di departemen yang sama. Selanjutnya, kami akan bertemu dengan pasien, diskusi kasus, dan juga tanya jawab oleh konsulen kepada kami, para Dekoas. Setelah selesai visite, kami masih harus lanjut stase. Terkadang kami bertemu dengan teman-teman yang berada di departemen lainnya. Mau lanjut cerita tapi nggak bisa. Mereka juga ditunggu oleh para konsulen dan juga pasien-pasien. Dan inilah kami para koas. Kami dilatih untuk cekatan, cepat, tanggap, telaten, dan juga disiplin. Harus juga punya rasa empati kepada pasien. Setelah melewati minggu-minggu penuh stase dan jaga malam,
tibalah kita di ujung stase. Kita harus lulus ujian dulu dengan konsulen agar bisa lanjut ke stase berikutnya. Dan inilah 13 stase yang kami jalani selama koas. Beragam kejadian pun telah kami lewati selama masa koas. Dari yang senang sampai yang membuat diri kami terkadang harus menahan perih. Masa koas itu memang indah untuk dikenang, tetapi tidak untuk diulang. Dari koas kami belajar untuk menjadi orang yang bisa diandalkan dalam situasi apapun, menolong orang yang sakit, yang butuh bantuan, sampai yang sedang di masa kritis. Kami juga belajar untuk menahan rindu, karena kami adalah harapan untuk mereka yang sedang menunggu di rumah. Apa pengalaman suka dan juga duka selama kemarin menjadi anak koas? Dukanya itu, jadi anak koas itu, satu bikin salah, satu kelompok kena hukuman. Jangan jadi koas pate ya dia. Jadi sukanya selama menjadi koas itu bisa merasakan pengalaman menangani pasien secara langsung dengan tetap diawasi oleh para konsulen. Kalau sukanya selama koas itu bisa dapat kesempatan untuk dapat banyak tindakan. Salah satunya jadi asisten operasi sama konsulen secara langsung. Dukanya jadi anak koas itu kita tidak ada waktu libur. Dari hari Senin sampai Minggu kita di rumah sakit terus. Sukanya itu masuk stasi kecil, pulangnya cepat dan tidak dijaga malam. Jadi anak koas itu melelahkan dan tidak punya waktu yang cukup untuk tidur. Padahal ya, sering sekali edukasi pasien, Bu, Pak, jangan lupa tidur yang cukup ya, jangan begadang ya. Sukanya itu ketika pasien berterima kasih dan senang sama tindakan yang kita lakukan. Alhamdulillah ya Allah. Dukanya itu tugasnya banyak. Ada referat, journal reading, case report, belum lagi MR dan tugas tambahan lainnya. Perjalanan pendidikan dokter tidaklah mudah. Kami telah melewati berbagai waktu dan juga proses yang terus membentuk kami. Perjalanan terakhir kami berada di ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter yang terdiri dari ujian CBT dan juga OSCE. Ada banyak sekali persiapan yang kami lakukan, mulai dari belajar semua materi, latihan-latihan soal, belajar bersama untuk ujian teori, latihan skill untuk ujian OSCE, dan last but not least, yang paling penting adalah berdoa. Ternyata setelah melewati 13 stase, tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana perasaan kami gugup, gelisah, dan terkadang ingin menangis saat menghadapi uji kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter. Tidak hanya ujian teori, kami pun dihadapi dengan ujian keterampilan atau OSCE, di mana setiap bunyi bel yang ada, perpindahan stase yang kami lalui selalu membuat jantung kami berdebar begitu cepat. Di sela-sela kesibukan kami, di setiap doa yang kami bawakan, dan terkadang tidur kami pun tidak nyenyak, kami harap-harap cemas menunggu hari ini, yaitu hari pengumuman hasil. Akhirnya, kami semua lulus. Sekarang kami berjalan dengan rasa haru, berpundakan tanggung jawab mulia yang diamanahkan Tuhan kepada kami. Ingatlah teman sejawat, walau perjalanan esok takkan mudah, namun rasa pengabdian untuk negeri tercinta akan selalu menguatkanmu. Walau badai dan rintangan yang semakin besar, tapi percayalah bahwa kamu mampu melewatinya.